بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Santri-santri Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Ya, apa kabar santri-santri Ustaz sekalian? Ustaz berharap tentunya kalian berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan tema tentang menanam pohon. Baik, santri-santri Ustadz, sebelumnya Ustadz mau bertanya nih, siapa yang menciptakan pohon? Allah ya. Kemudian siapa yang menjadikan pohon itu berbunga indah warna-warni? Siapa? Tentunya Allah. Kemudian siapa yang menciptakan buah-buahan sehingga ada buah yang rasanya manis, ada yang buah rasanya asam, bahkan ada buah yang rasanya lezat sekali. Siapa yang menciptakan semua itu? Tentunya Allah ya. Allah Maha Mencipta. Jadi semua pohon-pohon itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya, yang artinya untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Al-Quran surat An-Naba ayat 15. Baik, jadi Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu menjadi tumbuh. Ya, Ustadz akan memberi contoh bahwa Allah lah yang telah menumbuhkan pohonan-pohonan itu. Tentunya para santri tahu dengan Gunung Krakatau atau Gunung Anak Krakatau. Ya, gunung itu berada di tengah lautan dan sangat jauh dari pemukiman penduduk. Tetapi pada gunung tersebut banyak terdapat pohon-pohonan dan banyak juga terdapat binatang-binatang. Padahal tidak ada yang menanam pohon di situ dan juga tidak ada yang membawa hewan-hewan ke gunung tersebut. Ini salah satu bukti bahwa Allah lah yang telah menumbuhkan pohon-pohon tersebut. Baik santri sekalian, jadi agama Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Segala bentuk kebaikan yang ingin ditampakkan oleh manusia pasti ada di dalam nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah tentang menanam pohon. Islam telah menganjurkan tentang menanam pohon ini jauh sebelum orang-orang lain mencanangkan tentang menanam pohon dan penghijauan. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Ma min muslim yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Artinya, tidaklah seorang muslim dia menanam tanaman, kemudian buah dari tanaman atau pohon yang dia tanam itu dimakan oleh burung atau manusia,
melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi santri-santri sekalian, bagaimana kita tahu Islam begitu menyemangati, memberi kita semangat untuk menanam pohon. Bukan hanya untuk kehijauan atau bukan hanya untuk mengumpulkan air. Bahkan lebih jauh dari itu ada hubungannya dengan akhirat kita, yang mana akan menghasilkan pahala bagi kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya yang lain yang berbunyi, Inna qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taqumu hatta yagrusuha. Artinya, jika akan datang hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian ada tunas yang dia ingin tanam, jika dia bisa menanam tunas itu sebelum datang hari kiamat, maka hendaknya dia menanamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, santri-santri Ustaz sekalian, jadi Islam begitu menyemangati kita di dalam menanam pohon. Tidak saja berhubungan dengan dunia, bahkan berhubungan dengan akhirat kita. Ya, kalau pada zaman sekarang ini tentu kita sering mendengar ya, ada hari menanam pohon, hari penghijauan, go green atau apapun istilahnya. Ternyata Islam sudah memperhatikan terlebih dahulu jauh sebelum-sebelumnya, yaitu 1400 tahun yang lalu. Jadi sungguh sangat sempurna agama Islam kita ini ya nak. Ya baik, santri-santri sekalian, bahkan dijelaskan oleh Nabi kalau kita menanam tanaman, kemudian tanaman itu berbuah dan buah itu dimakan oleh hewan atau manusia, maka itu bisa menjadi sedekah bagi kita yang menanamnya. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan, apabila makanan itu dicuri, maka itu menjadi sedekah bagi kita yang menanamnya. Jadi Masya Allah santri sekalian, agama Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Segala kebaikan, segala jenis kebaikan pasti dianjurkan dalam Islam, dan segala keburukan pasti dicegah dan dilarang dalam agama Islam. Ya, baik santri-santri sekalian, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai pohon. Pertama, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Karena apabila pohon itu dipakai berteduh hewan atau manusia, atau ada buahnya yang dimakan oleh hewan atau manusia, maka dia akan menjadi sedekah bagi kita. Kemudian kita juga harus merawat pohon-pohon yang kita tanam agar pohon tersebut bisa tumbuh dan berbuah sehingga akan menghasilkan pahala bagi kita. Tentunya tumbuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara sekalian, jadi sebagai kesimpulan kita harus ingat bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Allah yang Maha Pencipta, Allah yang menumbuhkan pepohonan dan tanam-tanaman yang ada di muka bumi ini. Kemudian hendaklah kita selalu memperhatikan pohon yang kita tanam, merawatnya dan menjaganya agar dia tumbuh, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh sembarangan menebang pohon, karena pohon ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Ya, ini menjadi sedekah bagi kita apabila dimanfaatkan oleh binatang-binatang maupun oleh manusia, baik itu untuk berteduh ataupun dimakan buahnya. Baik santri-santri Ustadz sekalian, jadi mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Sekali lagi Ustadz ingatkan, pertama hendaklah kita memperhatikan tentang pohon ya, jadi tidak boleh menebangnya atau merusaknya sembarangan. Yang kedua, hendaklah kita merawat pohon yang kita tanam atau pohon-pohon di tempat lain, tidak sembarangan merusaknya
agar pohon tersebut menjadi tumbuh dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya Ustadz akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosakata baru. Tunas yaitu bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Dijangkau yaitu diraih, didapat, diperoleh, ditempuh, dicapai. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.